Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 19 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Kita diingatkan bahwa hukum kasih kepada Tuhan dan sesama tidak bisa dipisahkan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya selalu mencintai Tuhan dan sesama kami. Kedua hukum ini tidak bisa dipisahkan. Tuhan, sadarkanlah kami akan pentingnya kedua hukum ini. Semoga kami selalu setia menghayati dan mengamalkannya dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hukum kasih kepada Tuhan dan sesama tidak bisa dipisahkan. Sewaktu ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau diamati secara teliti, Yesus tidak hanya menekankan hukum pertama yang paling utama dan sangat penting, tetapi Dia melihat keduanya sangat berkaitan, tidak bisa dilihat secara terpisah. Keduanya dilihat dalam satu kesatuan. Saya sudah menjelaskan hukum pertama. Kemudian Yesus ngomong tentang hukum kedua. Katanya, hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Itu berarti kedua hukum itu dalam penghayatan dan pengamalannya harus dijalankan secara seimbang dan serentak. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi sesama.
atau barang siapa mengasihi sesama, dia juga harus mengasihi Tuhan. Dia tidak bisa hanya mengasihi Tuhan lalu mengabaikan sesama atau membenci sesama. Demikian pun sebaliknya, barang siapa mengasihi sesama, dia tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Tetapi sudah seharusnya dia juga mengasihi Tuhan yang adalah pencipta manusia. Manusia berasal dari Tuhan dan ia akan kembali kepada Tuhan. Lewat Injil hari ini, Yesus Kristus ingatkan kita kembali bahwa perintah mengasihi Tuhan dan sesama, keduanya harus dihayati dan diamalkan secara serempak. Kita tidak boleh hanya memperhatikan yang satu sementara yang lain tidak diperhatikan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kasih yang sama harus kita tunjukkan kepada sesama. Kalau kita rajin berdoa, maka buah doa itu harus tampak dalam relasi kita dengan sesama di sekitar kita. Kalau tidak, itu berarti ada kepincangan dalam mewujud nyatakan hukum Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hayati dan amalkan kedua perintah Tuhan secara seimbang. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Tuhan harus diwujudkan lewat mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama harus diperkuat lewat kurban dan puji-pujian kita kepada Tuhan lewat doa harian kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan kasih kita kepadanya lewat saudara-saudari kita di sekitar kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.